Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa fi syubhati faqad istawra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami ar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami ar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin himan, ala wa inna himallahi maharimuhu, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salaha salaha al-jasadu kulluhu wa idza fasada fasada al-jasadu kulluhu, ala wa hiya al-qalbu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa merasakan nikmat di bulan puasa pada tahun ini. Semoga kita terus bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan lain yang Allah berikan di kemudian hari ini. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu Masjid Atur Maryam An-Naim, pada kesempatan kali ini di malam yang ke-28 saya akan membacakan beberapa hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Selain hal-hal yang harus kita hindari, yaitu hal yang membatalkan puasa, kita juga harus mengetahui apa saja hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Di antaranya yang sudah lumrah kita ketahui, orang yang berpuasa itu tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan, tidak boleh untuk berbohong, bersumpah dengan sumpah yang bohong, ghibah, membicarakan orang lain, mengadu domba, dan an-nadharu bisyahwah. Hal-hal tersebut yang harus dihindari oleh orang yang berpuasa ketika orang tersebut masih melaksanakan puasanya. Berarti orang tersebut belum berbuka puasa. Nah, kemudian hal apa saja yang harus kita hindari selain hal-hal yang tadi disebutkan? Di antaranya yaitu ketika seseorang ingin berbuka puasa, orang itu harus sangat-sangat memperhatikan dengan apa orang tersebut berbuka dan dengan siapa orang tersebut berbuka. Karena hal ini menjadi kehati-hatian untuk menghindari diri kita agar tidak terjerumus dari hal-hal yang syubhat. Hal-hal yang syubhat atau yang samar. Karena hal-hal yang syubhat atau yang samar ini, ketika seseorang terjerumus ke dalamnya, seperti yang Rasulullah katakan, "Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram." Orang yang terjerumus ke dalam hal-hal yang syubhat, apapun itu bentuknya, waqa'a fil haram, sama saja orang tersebut terjerumus pada hal-hal yang haram. Hal-hal yang syubhat ini la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang masih belum mengetahui.
Berhubung sekarang bulan Ramadan, hal-hal yang perlu dihindari, hal-hal syubhat, yaitu ketika seseorang ingin berbuka puasa. Ulama terdahulu banyak menyebutkan, idza sumta fanzur ala ayyi syai'in tuftir wa 'inda man tuftir. Ketika kalian berpuasa dan ingin berbuka puasa, perhatikanlah dengan apa kalian berbuka dan dengan siapa kalian berbuka. Untuk menghindari apakah hal yang kita konsumsi ketika buka puasa ada yang syubhat atau bahkan nauzubillah ada yang haram. Karena itu kita harus lebih hati-hati dalam menghadiri setiap acara-acara yang diundang oleh siapapun itu. Jika buka puasa, kita harus lebih menghindari. Bukan berarti kita harus tidak ikut, tapi harus lebih mengetahui dulu sumber apa yang orang itu sediakan untuk tamu undangannya ketika berbuka puasa. Karena selain orang yang berpuasa itu harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dianjurkan juga kafu nafsin atau amin fihi syubhatun, menahan diri untuk tidak terjerumus kepada makanan atau hal lainnya yang terdapat kesamar-samaran. Berarti tidak jelas apa itu halal atau haram. Karena kalau kita terjerumus pada hal-hal tersebut, nauzubillah, kita akan masuk ke dalam sabda Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi orang tersebut hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Nah, orang tersebut tidak menghiraukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, seperti membicarakan orang lain, berbohong, bersumpah dengan sumpah yang bohong. Hal-hal tersebut yang dapat membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya batal, berkurang, kualitas pahalanya berkurang. Jadi tidak cukup cuma menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi harus juga memperhatikan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kita harus menahan diri melihat yang dilarang oleh Allah, menahan diri untuk mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah, menahan diri melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itu semua kita akan meraih tamamus siyam, kesempurnaan puasa. Kesempurnaan puasa diraih dengan yukaffir jawarih kulliha amma yakrahullah ta'ala. Menahan diri anggota tubuh kita menghindari melakukan hal-hal yang dimakruhkan, hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, orang yang berpuasa juga harus lebih memperhatikan, di samping hal-hal yang membatalkan pahala puasa, harus memperhatikan juga apa saja yang dapat menyempurnakan hari-harinya ketika melaksanakan Ramadan. Seperti yang sudah banyak disampaikan oleh ustaz-ustaz di sini, kita harus beriktikaf, kita harus membaca Al-Quran, karena hal tersebut demi menyempurnakan pahala puasa kita. Jadi tidak cukup hanya dengan menjalankan hal-hal yang wajib saja, tapi kita juga harus menjalankan hal-hal yang sunnah. Tetap yang diutamakan adalah hal-hal yang diwajibkan ketika bulan Ramadan. Selanjutnya, sebelum saya mengakhiri untuk pada malam hari ini, apa sih dampak yang kita dapatin dari menjaga hal-hal yang syubhat tersebut, menjaga
menjaga diri dari hal-hal yang syubhat yang sangat berpengaruh adalah kualitas doa kita. Karena seseorang berdoa itu faktor yang paling kuat agar doa tersebut diijabah oleh Allah adalah menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Jika seseorang sudah terbiasa, sudah konsisten menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, insya Allah doanya akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang tersebut sering terjerumus kepada hal-hal yang syubhat, bahkan yang haram, mungkin doanya itu cepat dikabulkan. Ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul, laki-laki tersebut terlihat sangat kelelahan karena melakukan perjalanan yang jauh. Sedangkan dia berdoa, mengangkat tangannya ke langit, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Sedangkan wa malbasuhu haramun wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram, fa kaifa yustajabu lahu? Makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, tapi dia tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Kata Rasul, fa anna yustajabu lahu? Gimana doanya mau dikabulkan? Selain menjaga diri dari hal-hal yang syubhat yang berupa makanan atau minuman, kita juga harus menjaga diri dari hal-hal yang syubhat berupa pakaian, kendaraan, dan apapun itu, karena itu dapat menghalangi ke mustajaban doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan ini. Sekalipun kata Allah di bulan Ramadan ini itu surga dibuka, semua doa dijawab, tapi kalau kita tidak menjaga hal-hal yang dilarang, hal-hal yang syubhat, tetap saja akan mengurangi kekuatan doa kita untuk menembus langit hingga dijabah oleh Allah. Mungkin cukup sampai sini yang dapat saya sampaikan. Di penghujung Ramadan ini, kita doakan semoga anak-anak yang ada di sini yang masih kecil, yang masih belum dewasa, semoga mereka semua dapat menggantikan atau dapat berdiri di sini seperti saya sekarang ini. Karena saya pun sedikit cerita, ketika di masa-masa seperti mereka, termasuk salah satu anak yang nakal, bahkan saya tidak pernah berekspektasi